Mas Hasbi, tadi Anda bicara soal bahkan tulisan yang lebih kemudian mementingkan Hari Kesaktian Pancasila. Dan kemudian seolah-olah jejak kelahiran Pancasila itu tidak ada artinya apa-apa di masa pemerintahan Orde Baru. Begitu. Kalau Anda lihat seperti ini kan sekarang politik sudah berubah ya. Kalau kita lihat bagaimana Ibu Megawati dan Jokowi atau sekarang para politisi merayakan Hari Kelahiran Pancasila. Apa yang Anda lihat dari situ? Iya, kalau kita lihat pada masa Pancasila 1 Juni ya? Betul. Pada masa Orde Baru itu sangat jelas politik sejarahnya. Yang satu, mengecilkan atau menghilangkan peran Soekarno dan mengangkat atau memberikan legitimasi kepada Soeharto. Dan itu jelas dari kasus 1 Juni dan 1 Oktober. Jadi 1 Juni dibenamkan, dihilangkan, sedangkan yang diangkat atau yang dihidupkan, yang diperingati secara semarak itu adalah 1 Oktober. Kita tahu bahwa sejarah itu memang milik pemenang. Tetapi pada sejarah adalah milik pemenang. Betul. Tetapi pada era reformasi, kita tahu bahwa orang-orang yang kalah pun juga mempunyai kesempatan. Sekarang tinggal membuat sintesa, merumuskan kembali sesudah 15 tahun reformasi ini gitu. Bagaimana sejarah itu akan kita ajarkan. Tentu tidak persis sama seperti pada masa Orde Baru gitu. Jadi gini Mas Arfi, sejarah itu selalu menjadi milik pemenang, selalu menjadi milik penguasa, selalu menjadi pemilik penulisnya atau penuturnya. Iya, tetapi kan berkah dari reformasi ini yang terjadi itu adalah demokratisasi sejarah gitu. Tetapi ini kan belum terlalu jauh jaraknya dari kejadian ya. Kalau hitung dari tahun 70 ke sekarang itu sebetulnya masih banyak saksi hidup tentang artis, setidaknya belum terlalu jauh lah. Betapa menjadi soal kalau akan makin jauh dan kemudian sejarah bisa bias. Iya, oleh sebab itu kita perlu sekarang meluruskan itu. Kita perlu sekarang menulis ulang sejarah. Itu yang perlu dikerjakan, dan saya optimis pada masa pemerintahan Jokowi ini dapat dilakukan, karena Jokowi itu dia tidak mempunyai beban masa lalu. Dia tidak terkait dengan orang-orang yang mungkin berkenaan dengan pelanggaran HAM masa lalu misalnya gitu. Jadi oleh sebab itu saya kira sekaranglah kesempatannya gitu. Jadi dalam masa 4-5 tahun ini itu bisa dilakukan. Sekarang ada kesempatan, dulu tidak ada kesempatan, tapi nanti kesempatan bisa hilang juga. Iya, kalau tidak digunakan gitu. Jadi oleh sebab ini sekaranglah saatnya misalnya Jokowi itu mengeluarkan keputusan presiden bahwa 1 Juni ini memang hari lahir Pancasila. Karena apa? Karena waktu SBY hal ini masih ditunda-tunda, masih mengambang, ditunda-tunda. SBY hanya berhasil menetapkan 18 Agustus sebagai hari proklamasi, karena tidak ada kontroversi di situ. Tetapi SBY masih belum rela untuk mengakui bahwa 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila gitu. Apakah mungkin juga termasuk ketetapan MPRS tentang Bung Karno pada tahun 67, betul? Ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67 itu memang 67, betul. Ya, memang ada persoalan gitu. Karena apa? Karena ketetapan itu menyangkut pengalian kekuasaan. Itu kan tidak bisa dibalik kembali kekuasaan itu. Betul. Tetapi konsiderannya itu yang menyatakan Bung Karno itu membantu gerakan 30 September, dan itu yang tidak tepat gitu. Jadi oleh sebab itu upaya-upaya sudah dilakukan. Sebelumnya kita tahu bahwa ada upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap Bung Karno dengan mengangkat beliau kembali sebagai pahlawan nasional. Di situ kan soal membantu gerakan 30 September ini kan juga polemik, yang bahkan para ilmuwan Indonesianis itu juga memberi penafsiran yang sangat berbeda tentang itu. Betul gitu. Jadi ada ilmuwan-ilmuwan yang pada masa Orde Baru itu sangat jelas itu menuding keterlibatan Soekarno gitu. Tetapi kan kita sekarang mempunyai kesempatan untuk memeriksa kembali gitu. Oke, kita break sejenak. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut.